Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia. Dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka, saya suka. Seragam sekolah yang paling bagus tetap seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada-ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih, Bu? Saya kan bukan murid di sekolah Ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor. Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Lah kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasnya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Kan juga banyak muslim. Terus kalau Idul Adha mereka gimana? Umat muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. Ngomong sapi suci, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia, gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasnya. Itu biasa kami sebut karabe. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar, itu kerbau. Tapi benar-benar lancang. Kerbau. Sapi, lompat, lompat. Ini apa nih rame-rame? Ini dari atas tebing ada yang mau. Itu lo kok pada nonton sih? Ntar dia beneran gimana? Negara Lesotho itu negara dengan tingkat nya paling tinggi di dunia, nomor 1. Jadi yang ini dibantuin juga percuma, pasti bakal juga besok-besok. Lo bukannya Jepang atau Korea gitu? Perasaan di sana tuh yang paling tinggi. Salah dong. Rata-rata di dunia itu kasus nya itu 9 banding 100.000. Lah kalau di sini dari 100.000 orang bakal ada yang 70 yang nya gitu. Jadi tinggi banget. Kita udah biasa banget lihat yang beginian. Ya, sudah gila kali lu ya. Kok bisa sih banyak banget kasusnya di sini? Kemiskinan yang ekstrim, pengangguran, minimnya akses kesehatan mental, terus belum lagi dampak HIV/AIDS. Termasuk lu nih udah nggak sehat lagi mentalnya. Gak bisa, harus diselamatin nih. Bang, sabar bang. Apapun masalahnya, saya bantuin. Kita semua di sini peduli kok sama abang. Asal abangnya turun. Ayo bang, turun. Iya deh, gua turun. Nah, gitu dong. Bukan gitu cara turunnya bang. Apa gua bilang percuma. Ratatouille, makanan khas Prancis yang berbahan dasar terong sering dijadikan hidangan-hidangan mewah di restoran dunia. Harganya Rp350.000. Delicious. Sambal terong di warteg dekat rumah gua goceng juga bisa bang. Enakan juga itu pakai nasi. Di Alaska bukan makanan yang mewah, tapi sinar matahari. Karena malam di sini berlangsung sekitar 65 hari dari pertengahan November sampai akhir Januari. 2 bulan tidur malam ketemu malam lagi tuh. Keamanan jadi hal yang mewah di sini karena di Myanmar negara nomor 1 dengan tingkat kriminalitas tinggi di dunia. Heh, lu pakai duit. Gak ada bang, sumpah bang. Lalu nomor 1, negara gua nomor 20. Aman, bentar lagi kita susul. Yang mewah di Kiribati itu adalah daratan. Soalnya negara kami akan punah karena kenaikan air laut akibat pemanasan global. Negara kami cuma punya 1 jalan. Dan kamu bisa mengelilingi seluruh negara kami dengan waktu 1 jam. Set itu negara apa kecamatan tuh? Harusnya bisa numpang di negara gua. Gak usah bang, kita numpang aja mereka marah-marah mulu. Lu tuh emang ngeselin. Aduh, kalah lagi rungkat. Kenapa lu? Enggak kok. Ayo makan dulu. Makan apaan? Tarantula goreng. Serius ini gua lapar. Beneran, emang ada tarantula goreng. Itu tuh cemilan khas di sini, tahu enak banget. Aduh.
Mau bayar makan tadi, lupa bawa duit Kamboja gua. Ada nggak? Dolar ada tapi kan? Ada kalau dolar. Ya udah pakai itu aja. Di sini selain pakai rial Kamboja, kita juga pakai dolar buat belanja. Sekalipun belanjanya cuma belanja permen, pakai dolar. Wah, kaya negara lu ya berarti pakai dolar. Ya jelas dong. Beberapa tahun terakhir, Kamboja itu negaranya punya tingkat ekonomi yang maju pesat gitu. Kok bisa? Soalnya Kamboja buka kasino terbesar se Asia Tenggara. Bukan judul juga. Tapi ada peraturan yang unik nih. Yang boleh main itu ya cuma orang luar negeri. Orang lokal nggak boleh main judi. Itu sebabnya orang lokal jadi kaya, sedangkan orang luar negeri miskin kayak gua gitu lah. Ini rungkat nih tadi ya. Berarti gara-gara negara lu nih, negara gua makin miskin, gua jadi miskin. Sini, balikin duit gua. Enak aja. Mumpung gua di Laos, kita jalan-jalan yuk. Ayo. Mana ya? Ke pantai aja yuk. Laos nggak ada pantai. Masa nggak ada pantai sih? Ya di mana mau ada pantai? Di kanan Vietnam, di kiri Thailand, di bawah Kamboja, di atas kan ada Cina. Ya. Sabar. Kita makan aja yuk. Kita makan KFC, kita makan McDo. Nangis lagi sih. Di sini mana ada makanan cepat saji kayak gitu? Di sini cuma ada makanan lokal kayak lagdi. Nah, udah kita makan itu aja yuk. Tapi apa tuh? Salad daging mentah sama jeroan mentah. Enggak. Ini negara kalian gimana sih? Pantai nggak ada. Investor asing, bisnis dari luar negeri juga nggak ada. Terus negara kalian dapat duitnya dari mana? Ya kita jualan listrik ke negara tetangga kayak Vietnam, Thailand, Kamboja. Nah, di sini kan sering mati lampu. Kok bisa jualan listrik sih? Lah, listriknya kan dijual keluar, wajar lah mati lampu di sini. Sampai di India juga nih akhirnya. Paris, Prancis ini sembarang. Ya habisnya negara lu kayak India, kotor banget. Kalau di film aja bersih, indah, rapi. Apa nih? Baunya bersih. Tiap negara kan pasti ada sisi kotornya. Kayak negara lu bersih aja. Makan. Ini gua ajakin lu makan di tempat mewah nih. Makan makanan khas Prancis. Bekicot. Jauh-jauh gua dari Indonesia diajak makan bekicot. Kalau bekicot doang mah di sawah gua juga banyak nih. Kesel banget. Ya karena kita suka banget escargot. Orang Prancis bisa menghabiskan 25.000 ton per tahunnya makan escargot. Gila, itu perut orang Prancis berarti bekicot semua. Gila, bagus banget ya Menara Eiffel kalau malam-malam. Mata dulu kita. Nggak apa sih? Nggak boleh foto Menara Eiffel. Lu mau kita masuk penjara apa? Lihat tadi banyak orang foto nggak masalah. Itu siang boleh. Kalau malam nggak boleh. Bisa di penjara kita. Makin aneh negara lu. Udah dah. Mau pulang ah. Pelit amat foto doang juga. Ntar dulu pulang. Ayo makan bekicot lagi. Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik aneh banget. Enggak, lagian kemana juga mau pindah? Ya ke negara gua kek muat. Negara lu kan kecil banget. Cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wow, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu. Indonesia dulu kan banyak jamu ya, bumbu. Iya, bumbu. Nah, itu gue suka banget tuh. Makanya gue jajah dia. Lu kebangetan lu. Jajah gue sampai 350 tahun. Makan genjer gue tiap hari. Jangan sembarangan fitnah dong. Gue nggak jajah segitu. 350 tahun. Cuma 142 tahun. Ya di buku pelajaran gue gitu. Biasaan tau kayak gitu. Fitnah. Nih, nah ini juga nih ngejajah gue sampai 3,5 tahun. Mana ada gue ngejajah Indonesia. Kita kan Tomodachi. Ada. Ya tapi kok gue nggak tahu. Di buku pelajaran gue aja juga nggak ada. By the way, negara ini juga pernah dijajah Belanda dan Inggris. Dua negara ini, negara paling sering menjajah negara lain di dunia. How dare you? Gua ngejajah lu. Lu tuh gua tau nggak? Lu tuh bukan orang asli Amerika. Orang asli Amerika itu ya suku Indian. Lah lu putih ngomong aja pakai bahasa Inggris ngomongin gua yang ngejajah. Lagian ya, lu tuh aja masih ngejajah orang sampai sekarang. Gua mah udah kagak. Ini kenapa pada ribut sih? Menjajah, dijajah. Itu tuh apa? Makanan baru ya?
Ngapain sih lu? Niruin Conor McGregor, Bang. Ngapain niruin orang begituan? Ya kan fighter terkenal dari Irlandia, Bang. Ya wajar lah ngefans. Gak ada yang terkenal yang lain apa orang Irlandia? Mending tuh ngefans sama Westlife. My love. Allah, cuma orang tua doang yang tahu Westlife. Soalnya Westlife terkenal banget di Indonesia. Cuman itu doang orang Irlandia yang terkenal di Indonesia. Ada yang terkenal dari Irlandia, orang Indonesia juga pasti tahu, tapi bukan manusia. Apaan emangnya? Peri. Peri. Iya, peri yang kecil-kecil itu. Masyarakat Irlandia percaya banget sama peri. Malah kita di sini nggak boleh motong satu jenis pohon yang namanya fairy trees, karena itu dipercaya tempat tinggal peri. Nanti rumahnya rusak itu. Tapi gua sih nggak percaya ya. Itu kan cuma cerita rakyat doang, nggak bener-bener nyata. Bener-bener nyata gimana? Itu apa? Mana? Sahur. Bangunlah makhluk bumi, karena peri kecil sudah datang. Lah, itu peri apaan? Selamat tahun baru, Nebak. Kita belum tahun baru di sini. Belum tahun baru? Belum tanggal 1 apa gimana di sini? Besok ya tanggal 1-nya? Enggak, kita tahun barunya 14 April nanti. 14 April. Aduh, gua jauh-jauh datang ke Nepal buat tahun baruan di Januari kok. 14 April sih tahun barunya. Ya serius, menurut kalender Masehi, kita ngerayain Navapasya atau tahun baru menurut kalian itu tanggal 14 April. Oh gitu? Iya, soalnya kita di sini pakai kalender Bikram Sambat, bukan kalender Masehi kayak kalian. Oh, pantes. Berarti tahun 2025-nya nanti ya April. Aduh, masih lama lagi. 2025, menurut kalender Bikram Sambat, Nepal itu udah 2081. 2081. Iya, kalender kita itu sama kalender kalian itu beda 56 tahun. Kita lebih cepet. Dengan kata lain, kalian ini dari masa depan. Oh my god, keren banget. Berarti gua ke masa depan dong. Keren banget. Ya, ada stres nih orang. Serahkan handphonenya! Cepat serahkan! Jangan, Bang. Oh, cepat mana handphonenya? Iya, nih, Bang. Ini, Bang. Ampun. Ngapain juga gua ke negara ini? Udah tahu banyak penjahatnya kata orang, masih aja gua mau kesini. Nih bang, handphonenya. Kok dibalikin? Minjem doang, mau foto. Kamera HP abang kan bagus. Kalau saya mah jelek. Jadi kirimin fotonya bang. Kirain dari ya dikirim. Gak semua yang di sini tuh jahat tahu. Tapi kan kata orang emang banyak penjahat di sini, Bang. Ya emang di Venezuela, khususnya di Caracas, itu tingkat kriminalitasnya tinggi banget. Banyak rampok, penculikan, pencopetan. Soalnya di sini tuh lagi krisis ekonomi. Negara bangkrut, kelaparan ada di mana-mana, pengangguran ada di mana-mana. Pokoknya orang-orang di sini tuh lagi miskin banget. Termasuk abang keluar rumah nggak pakai celana kayak gini ya, saking miskinnya ya bang ya. Sabar ya bang ya. Hah? Maksudnya? Ya abang nggak pakai celana itu. Hah? Aduh, celana gua mana nih? Aduh, pasti dicopet nih. Aduh. Buset, nggak nyopet-nyopet lagi orang di sini. Celananya sekaligus. Tinggal di Tajikistan terus kondangan itu emang paling mantep. Joget-joget terus, makanannya juga enak-enak banget. Ini baru hari pertama. Kondangan di sini 40 hari acaranya. Buset, ya seru sih kondangan tapi nggak 40 hari juga. Udah waktunya ini. Kita ngelakuin adegan dewasa dulu, ayo. Soalnya di masjid maksudnya adegan dewasa. Ya iya apalagi. Soalnya di sini yang boleh masuk masjid itu cuman yang umur 18 plus. Anak-anak nggak boleh masuk. Aneh banget. Besok gua ultah, kita bikin party yuk. Haram. Di sini nggak boleh ngerayain ulang tahun, Halloween, ngerayain tahun baru nggak boleh. Nanti kena denda pemerintahnya tahu. Oh keren ya. Di sini ngejalanin syariat Islam juga ternyata. Oh iya dong. BTW di sini orangnya klimis-klimis banget ya. Nggak ada gitu orang yang kelihatan pakai jenggot. Terus lu ke masjid nggak pakai hijab lu. Di sini nggak boleh pakai jenggot, terus hijaban juga nggak boleh, bisa kena denda. Aneh negara lu.